Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melanjutkan kita mengaji lagi di surah Al-Mulk ya. Yang kemarin kita mengaji dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang kita lanjutkan lagi ya sahabatku semuanya, masuk ke ayat 9 surah Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk adalah surah ke 67 ya, juz 29. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqa li ashabis sa'ir Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa iza hiya tamur am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Amman hadal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lazu fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansakum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum
به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku semuanya, kita belajar maknanya ya dari surah Al-Mulk ayat ke 9 ya sahabatku semuanya. Yuk kita simak lagi semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjut ke ayat 8 ya. Ayat 8, takadu tamayyazu minal ghaidi kullama ulqiya fiha fawjun sa'allahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu ya. Jadi artinya adalah hampir meledak karena yang ke-9 ya, mereka menjawab. Yang ke-8 dulu ya. Nadir itu tadi yang ke-8 ya. Hampir meledak ya karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka ya, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Itu di penjaga pintu neraka. Ayo siapa penjaga pintu neraka? Ya betul sekali, adalah malaikat Malik ya. Jadi sahabat-sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hidup di dunia ini semuanya sementara ya. Ada kalanya manusia akan dalam rel yang diridhoi oleh Allah, dan ada kalanya si manusia itu tertimpa maksiat ya karena godaan setan masuk melalui hawa nafsunya. Apa yang dibiasakan atau disukai si makhluk tersebut atau manusia tersebut, setan akan masuk di sana ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah makanya kita sebagai manusia ketika kita lagi bermaksiat kepada Allah, ingatlah, minta ampunlah, beristighfarlah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya. Selanjutnya masuk ke ayat 9 ya sahabatku. Mereka menjawab, benar sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar itu ya. Jadi iya betul, ketika di neraka akan berdialog seperti itu, bahwa di dunia dulu pernah ada yang mengajak ke kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ketika kita takutnya hanya kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya. Selanjutnya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tahu semua isi hati manusia ya, karena Dia menciptakan kita semuanya. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Nah itu ya sahabatku, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
Nah, sedalam-dalamnya hati manusia kita tidak bisa mengetahui ya orang itu bagaimana hati kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu karena Dialah yang menciptakan kita semuanya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi di segala penjurunya. Dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya, sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang ya? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak ada mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Jadi ketika dulu ya sahabatku semuanya, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, Yusuf ya, itu ketika orang-orang tersebut melakukan maksiat, azabnya langsung turun ya sahabatku semuanya. Hanya makhluk yang sekarang ya akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad SAW itu ditangguhkan ya, jadi tidak diturunkan langsung azabnya, hanya diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Jadi burung yang berterbangan ya di atas itu Allah Subhanahu wa taala yang si burung tersebut bisa terbang ya sahabatku semuanya, dan bisa mengatupkan si sayapnya. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Selanjutnya ya, atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu ya. Selanjutnya, atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran ya. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur gitu ya. Jadi kebanyakan manusia itu kufur nikmat ya sahabat-sahabatku semuanya, tidak pandai-pandai bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali ya. Selanjutnya, dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Selanjutnya, maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya ya. Selanjutnya, katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah memastikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih ya? Selanjutnya, katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata ya. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering,
maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya makna dari surah Al-Mulk ayat 9 sampai ayat terakhir itu ayat 30. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabat semuanya dukung channel ini dengan cara pencet subscribe, like and komennya, dan aktifkan loncengnya ya. Notifikasi loncengnya diaktifkan. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala beristiqomah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran suatu saat menjadi syafaat, dan Al-Quran juga adalah sifat, yaitu obat hati, obat raga, dan obat segala-galanya ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.